So good. Maaf ya. Aku interupsi sedikit. Kalau teman-teman udah lihat di Instagramku, aku masak ikan kuah kuning ala Inang Dapur gitulah. Kamu juga bisa memiliki alat masak yang aku punya, yaitu Russell Hobbs Satisfy Air Fryer and Grill Multi Cooker. Caranya gimana? Simak terus episode ini dan tunggu pertanyaan kuisnya di kolom komen. Segera dijawab ya. Siapa yang dapat ya? Giveaway dari Sofina Vitox dan Russell Hobbs. Hai, kita bertemu lagi di Sofina Vitox You Are Loved. Dan hari ini, tamunya adalah anak-anak kami sendiri. Berikut anjing-anjing. Halo. Anak kami yang paling kiri namanya George. Kok George? Emmanuel. Jeremiah. Net worth langsung naik 1 juta. Coba perkenalkan dulu. Ya, namanya siapa? Halo everyone, nama aku Rangga. Apa lagi? Aku anak pertama. Aku anak pertama dari keluarga Barata. Dan ya, udah. Oh, hai, nama aku Radia. Aku anak kedua dari keluarga royalty Barata sebenarnya. Betul. Ya, dan apa lagi ya? Dan I finish high school. He's in college. That's it. Iya. Saya Jason, saya anak ketiga. Mulai. Bapaknya mana ya? Jadi hari ini sebenarnya banyak yang sudah minta sama saya konten untuk homeschool. Tapi saya bingung ngomongin apa karena anak-anak kami udah besar. Yang paling besar udah kuliah di tingkat mau tingkat 3 di Yogyakarta di UGM. Kalau yang Radia ini yang bungsu baru tahun depan akan kuliah, dia mau sekolah film begitu ya, di sebuah tempat lah pokoknya, nanti aja. Nah, terus orang banyak yang nanya gitu, kok nggak ada konten apa soal homeschool atau apa? Ya udahlah, kita bikin aja sebuah konten yang semuanya ada lah, rasanya mereka jadi anak-anak kami dan yang lain-lain. Jadi temanya adalah orang tua kasih pertanyaan, terus anak-anak kasih pertanyaan gitu. Kita harus bisa jawab. Oke? Oke, dimulai dengan siapa? Dengan anjing-anjing dulu. Ini dikenalkan juga. Oh, iya. Ini namanya MJ. Kalau keras-keras nanti dia bangun. Oh iya benar. Yang Mujiatno. namanya Bear. No. Yang ini namanya Bear. Kalau ini nggak apa-apa. Soberudin ini kalau disebut keras-keras dia nggak apa-apa. Diam aja kau. Diam. Tuh. Diam, supaya kau terlihat bagus di sini. Nanti kita dapat iklan yang untuk keluarga ya. Oke, anak-anak dulu apa kita dulu yang kasih pertanyaan? Kita biasanya yang memulai itu adalah orang tua dulu, tapi untuk kesempatan kali ini kita akan memulai dari orang tua dulu. Oh iya benar. Sesuai ya. Klasikal ya family-nya. Bagus ya. Gak Kamu apa-apa. mau tanya apa yang aku? Rangga dulu aja. Nih. Kita kasih. Don't you have your own? Kamu tanya deh. Oke, ini dulu ya. Nah, Oke, tanya ke siapkan. Mas dulu ya, Mas. Ini yang satu panggilannya Mas, satu panggilannya Ade. Aku dulu. Oh, kataku. Ya. Oke. As a child, kan kamu sekarang udah usia dewasa. As a child, what things made you frustrated? Apa yang bikin kamu frustrasi sih waktu kecil tuh? Waktu kecil. Kecil. Frustrasi dalam apa? Ini kayak anything atau? Anything yang kamu ingat-ingat sekarang. Apa sih yang paling bikin frustrasi waktu kecil? Mau aku dulu apa kamu? You go first. Oke. Mungkin kalau aku itu pas awal kita pindah ke Bali. Nah itu lumayan frustasi karena Itu kamu umur berapa? 12 mau 13. Oke. Kalau nggak salah udah 13 deh. I think. I was 9, so Yeah, around 13. So, around that time itu lumayan frustasi karena ya kan itu masa-masa bertumbuh yang maksudnya udah mulai teenager gitu kan, udah mulai jadi ya ABG gitu kan. Dan waktu itu kebetulan kita belum rencana sih. Baru mau ini kan ya, planningnya 6 bulan di Bali, something like that, right? Nah, Long vacation. Ya, long vacation yang akhirnya kepanjangan banget. yang seharusnya 3 bulan kan. Ya. 6 months, Itu narasi 3. kami ke kamu. Iya, karena di waktu Makasih loh MJ, kamu memang tembus pandang. Iya. Jadi di waktu itu No. aku masih berpikir bahwa kita di Bali itu nggak bakal lama-lama. Tapi ternyata ya sekarang udah berapa 8 tahun ya, 7-8 tahun.
Mau Dan- 9. Iya, dan di masa-masa itu tuh aku inget banget 2 tahun-ish itu lumayan susah buat aku untuk beradaptasi karena ya seumur hidup ya tinggalnya di Jakarta gitu, apalagi di Jakarta Selatan. Dan waktu itu Kamu anak Jaksel ya? iya, anak Jaksel, maaf. Yeah. Eh, Which is ya. Which is literally Literally. Which is. ya, tapi karena ya lumayan big change lah in environment. Maksudnya keluarga juga semua sebagian besar di Jakarta dan teman-teman aku semua di Jakarta ya. Dan juga sebagai apa namanya a teenager yang baru mulai apa ya nyaman dengan lingkungannya, kok tiba-tiba kita disuruh pindah ke Bali, itu kan membingungkan sekali. Nah, selama 2 tahun itu aku bener-bener susah banget beradaptasi di sini karena ya pertama ya apalagi karena homeschool kan, teman-temannya nggak banyak gitu, not many chances to make friends, sama ya lingkungannya beda aja gitu kan. We were living in a house yang bukan punya kita at the time. Pada saat itu. Iya, pada saat itu. So it was hard in the sense that ya there were so many things going on during a time dimana all I needed was to be around my friends, I think. So yeah, that was pretty hard. Kayaknya itu lumayan frustasi waktu itu. Emangnya orang tuanya siapa sih, kok nggak diterangin? Emang harus diterangin ya? Ini harus nggak diterangin. Kita di sini ngapain nggak diterangin? Oh, ya maksudnya akhirnya aku ngerti gitu kenapa kita harus pindah ke Bali. Tapi itu pun juga kan, walaupun aku sebenarnya dari awal udah tahu alasannya kenapa, the acceptance part was pretty hard because That's true. Oh, menerimanya susah yeah, banget. it was hard because I didn't understand that. Yeah, you know, it was for health reasons gitu kan. Ya apalagi baru juga 13 tahun gitu kan. Ya, what does he know? So belum tahu gitu sebenarnya there is a life to be had here. Sama walaupun udah tahu alasannya ya tetap aja gitu susah untuk menerima keadaannya. Tapi ya puji Tuhan it turned out well, I think, in these past 7 to 8 years. So yeah, I mean that was what made me frustrated. Nadia? As a child. Yeah. Yeah. For me, I think understanding myself, like mengerti diri sendiri. Cause opinion, I don't think aku seperti anak orang lain gitu. Misalnya kayak I don't think I think in the same way. Kayak I don't think I live the exact same life gitu kan. Aku dari kecil kan di sekolah yang berbeda gitu, homeschool focused, right? And you know my parents kerja tuh different jobs gitu. And over time My parents kerja different jobs. with other parents kan, other parents sometimes Oh, they- orang tua Yeah, lain yeah, beda. yeah. beda. Yeah, orang they- tua lain ngantor. Yeah, they clock into the Oh, office, clock out, and yeah, it's clear what their line Yeah, of work yeah. is and stuff like that. And Ya, ya. so for me, I had to learn to accept all these different things and how they affected my life and how they affected how I think. And I know for sure. Coba Radia bahasa Indonesia Dan supaya banyak yang ngerti. ya oke, ya pasti pas aku kayak berapa tahun berapa 2016 kan kita pindah ke sini. Itu baru aku sadar kayak oh Pertengahan. kita emang keluarga yang berbeda gitu. Maksudnya dulu aku kan masih kecil ya, aku nggak tahu like seberapa beda kan. Tapi pas aku pindah ke sini tahun 2017 kan aku masuk community yang bola itu kan, terus aku ngomong sama mereka kok beda gitu. Maksudnya aku nggak bisa relate sama mereka, nggak bisa. Teman-teman bola nggak bisa relate. Di Enggak. sini kan padahal banyak yang orang tuanya juga kayak digital Iya. nomads gitu kan. Iya, tapi ya maksudnya aku nggak bisa relate karena nggak tahu ya. Tapi maksudnya aku nggak bisa ngomong sama mereka tuh dengan kayak you know in a way yang kayak oh we're friends gitu. Cuman kayak we play the same sport and that's it. Oh, cuma teman tim bola aja tapi Iya. not friends. Yeah. And I think that's what made me frustrated. Just trying to understand how this worked. Gitu. Berarti pada umur itu Radia merasa tidak punya teman. Umur 9. Dan aku juga bingung with my own self gitu how this worked and stuff and Oh. This tuh apa? Isi my kepala. brain, yeah, and how everything Oh, else worked around oke. me. Oke. Makanya ditaruh dulu brandnya gitu kita lihat. Ya, oke, itu yang paling bikin frustrasi ya. Yeah. Oke, gantian ya. Ya, gantian. Now you ask us. Mana handphone yang tadi? I don't know, where's Nanti anjing-anjing pemirsa juga akan kita kasih kesempatan untuk bertanya kepada kita. Seperti apa? Seperti apa Seperti maksudnya? ini misalkan. Mengapa kalau ngasih MJ.
Mengapa kalau kasih cemilan dipatahin jadi 2 ya, Mama? Awas deh, senggol MJ, kameranya. come, MJ Kang? come, Oke. set. Oke, Oke. Ade cari kamera. Nah, udah. Oke, bagaimana masa kecil kalian dibandingkan dengan masa kecilku? Kita. Kita. Oh, Ya. tunggu dulu. Nah, terus Kamera gimana? ini nutupin ya? Oke, gini deh. Ya, ibu dulu deh. Itu. Oh, itu kameranya. Oh, oke. Bagaimana masa kecil kalian dibandingkan dengan masa kecil kami? Nah. Wow, itu sebenarnya satu pertanyaan 2 jawaban. Karena masa kecil ibumu dan masa kecil bapakmu itu beda. Kita mulai dengan masa kecil bapakmu dulu. Ya. Bapakmu itu masa kecilnya itu berpindah-pindah kota. Maka dari itu, saya selalu menerangkan kepada kalian bahwa pindah-pindah kota tuh it's okay. Ya. Tidak masalah, karena saya sendiri mengalami. Ya. Karena Eyang apa dulu? Yang Karena kerja di ayah bidang- saya, eyang kalian itu bekerja di perbankan. Ya. Jadi dia di bank dapat tugas pindah-pindah kota. Saya sendiri lahirnya di Pontianak. Pindah kemudian ke Singkawang sempat kalau nggak salah. Lalu ke Blitar, lalu ke Banyuwangi, lalu ke Bandung, lalu ke Jogja. Nah, jadi sudah cukup banyak pindah-pindahnya. Karena pindah-pindah itu, justru skill bergaul saya itu lebih terasa, agak di atas rata-rata semua Iya. orang. Karena saya selalu mencari teman. Setiap tempat baru cari teman, setiap tempat baru cari teman. Ya. Jadi saya tidak pernah punya cerita yang sulit mengenai bagaimana mencari teman. Teman saya banyak lah, memang kebalikannya sama kamu karena kamu Yeah. homeschooling kan. Lalu yang saya ingat kalau saya bilang masa kecil adalah di kota Blitar. Jadi saya tinggal di sebuah rumah dinas. Rumah dinas itu rumah yang diberikan oleh kantor kepada Yeah. keluarga kami. dipinjamkan. Iya, dipinjamkan, sorry, untuk kita tinggali selama eyang itu bertugas. Nah, di Blitar itu cukup lama bertugasnya, yang mana itu agak unusual. Ya. Biasanya tuh 2-3 tahun udah pindah, tapi khusus ini 5 tahun di Blitar itu. Di Blitar itu rumahnya rumah kuno, kayak vintage house. Ya. Pintunya, ceilingsnya semua itu catnya itu kuno. Dan halamannya luas. Jadi saya terbiasa tinggal di halaman yang luas. Lalu di depan rumah itu ada sebuah taman kota. Wow, sounds like a story ya. ada sebuah taman kota yang saya bisa naik sepeda anytime di sana. Dengan berbagai trek yang yang naik turun lah. Jadi Oh, jangan-jangan waktu itu Ahok kenapa? yang bikin. Belum ada, Oh, belum kenal. Nah, nama tamannya itu Kebun Rojo, kebun miliknya raja, kebun Yeah, raja gitu. Nah, di situ ada orang jualan minuman, es gitu. Yeah. Lalu di sebelah sana sedikit, sebelah rumah saya itu ada lapangan bola. Jadi saya main bola sama anak-anak kompleks itu, anak-anak kampung situ. Ya. Ke sekolah saya jalan kaki, sampai kemudian saya dibelikan sepeda, baru saya naik sepeda. Jadi saya berteman dengan orang komplek, berteman dengan sekolah, berteman dengan orang gereja yang beda sekolah dan beda komplek. Ya. Ke gereja juga jalan kaki. Saya menjadi misdinar di gereja situ. Padahal kamu mister. Putra Trek dung. Putra altar namanya. Oke. Di gereja Katolik ya. Nah, masa kecil saya di situ sampai kemudian saya pindah ke Banyuwangi, mulai masuk pra remaja. Ya. Sorry ya. Ini pasti kamera master jelek banget nih. Mukanya dia gitu loh. Yang master itu Lintang. Turunin toh. Oh, iya. Ya Oke, gitulah. lanjut. Jadi akhirnya saya pindah ke Banyuwangi, kurang lebih sama konsep hidupnya. Lalu pindah ke Bandung. Oh iya, Bandung. Ke Bandung Oh sempat iya, 2 Bandung. tahun. SMP saya di sana. Kemudian di sanalah saya mulai menyukai musik. Dan sudah, habis itu SMA di Jogja. Tapi kalau anak-anak kan hitungannya berarti dari Blitar dan kemudian Banyuwangi dan Bandung itu. Iya. Kalau remaja baru di
Jogja, beda sudah. Tapi basically, which is literally, Yang mana Which is sebenarnya masa kecilmu itu menyenangkan nggak menurutmu? Eh, Ya pasti ada. Puji Tuhan menyenangkan. Ada satu yang peristiwa yang mengubah keluarga kami, keluarga inti kami. Jadi kan saya bertiga, Kakak Pak adik. De Bayu, Pak De Dudi, bapakmu, Yeah. Eyang Kakung sama Eyang Putri. Suatu hari Eyang Putri itu sakit. Sakitnya itu rambutnya rontok. Yeah, I remember this. Rambutnya rontok sehingga ketika beliau menyisir pun rontok semua. Ketika diperiksa ke dokter tidak ada penjelasan ini sakit apa. Pokoknya tidak bisa dijelaskan aja. Nah, akhirnya kami sekeluarga, bapak saya sih panik saat itu ya, yang Kakung. Tapi akhirnya kami sekeluarga bikin doa bersama setiap hari Rabu di rumah. Setiap hari Rabu doa bersama, Panggil Romo. panggil Romo. Dan berangsur-angsur dengan berbagai macam cerita yang saya tidak bisa ceritakan di sini, tapi intinya kemudian Eyang Putri itu sembuh, dan sekarang kalau Rangga perhatikan rambutnya Eyang Putri itu nggak kayak grandma umur 60. sama sekali. 70. Nggak kayak grandma umur 70 bahkan. 74 loh. Ibu mau Rambutnya- 75. Nanti kita kasih Oh tunjuk iya ya, fotonya ya. udah mau 75 ya. Oh iya ya. Iya. Yeah. Tebal. Very healthy hair, yeah. Sangat. Iya. Itu karena diberikan lagi kesempatan sama Tuhan. Untuk regrow. Regrow-nya pun nggak main-main, kayak orang baru, kayak orang Rambut baru baru. lahir, rambut baru lagi dari gundul ya, dari gundul. Nah, Mungkin sebenarnya waktu itu some sort of autoimun, kalau kita mau bicara dari sisi sains ya, some sort of stress yang bikin autoimun yang pada saat itu juga belum ada penelitiannya kali ya, ya banyak angle yang bisa dilihat, tapi yang saya tahu bahwa Tuhan menunjukkan kebesarannya bahwa peristiwa yang sedemikian aneh itu bisa selesai, bisa kita kalahkan. dengan Dan iman. bahkan Dengan- lebih ini lagi, lebih Iya, diberi yang lagi. lebih. Dan lebih. Eyang Putri kalau dilihat sekarang kondisi kesehatannya top notch Iya. gitu. Tiap 2 minggu pasti keluar kemana Masih gitu. jalan-jalan, Masih aktif. makan Masih bebas. latihan itu dansa-dansi salsanya itu loh, apa sih itu yang Iya. sama yang lain. Jadi saya umur segitu melihat, aku ingat satu lagi yang saya harus ceritakan. Saya didekati oleh, bukan didekati ya, bapak saya ngajak ngomong gini, Pongki, kamu ada 2 hal yang saya ingat. Yang pertama masalah penyakit ini. Pongki, ibumu sedang sakit, tapi kita tetap harus berdoa. Gitu. Itu satu yang aku ingat, dia secara pribadi mengajak. Ibumu lagi sakit, sekarang kita harus berdoa. Yang kedua, waktu saya SMP, saya dikasih kayak warning, tapi warningnya tuh with love gitu. Warningnya gini, reminder, kayak gini, Pongki, kamu lahir itu zaman sudah enak, kendaraan ada, rumah ada, makan nggak susah. Jadi bapak minta supaya sekolahmu juga bener. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dia bilang kondisi saya lahir di dunia ini Dibandingin kakak-kakaknya. dibandingin kakak-kakaknya itu kondisi sudah jauh lebih enak. Iya. Jadi dia meminta supaya saya tidak main-main dengan sekolah. Gitu. Itu 2 hal yang saya akan selalu ingat. Iya. Ya, sementara itu sih kalau cerita dari keluarga Srianto namanya. Jadi basically which is literally menyenangkan masa kecil. Bisa dibilang iya, kecuali 2 kejadian itu, kecuali kejadian waktu ibuku sakit itu ya. Oke. Kalau kalian tadi menyenangkan, kan udah dewasa ceritanya, udah punya KTP. Basically which is menyenangkan atau have atau banyakan frustrasinya? Half. There were times, ada momen yang aku nggak I didn't have fun at all. Masa kecil. Tapi ada momen yang aku had fun sih gitu. Yes. Ya mostly the same ya. Maksudnya there is no such thing as a perfect childhood ya. Maksudnya pasti ada gitu yang walaupun keluarganya, even if you have a loving family, ada pasti hal-hal yang kayak misalnya lingkungan sekolah atau di lingkungan pertemanan yang mungkin sampai sekarang kalau dipikir-pikir tuh kayak mas sakit ya sebenarnya kalau
as a kid gitu to experience that. Jadi ya ada momen very real moments di mana aku pas di masa-masa kecil itu ada some memories atau some experiences yang menurutku kurang enak, tapi itu bukan karena keluarga ini, bukan gara-gara the family or anything like that. I think it was mostly just outside environment aja sih, kayak as a kid. Tapi ya even that juga menurutku kalau dibanding sama yang lain ya gitu, maksudnya cerita-cerita dari orang lain gitu, misalnya tentang their childhood yang mungkin ada real trauma atau real experiences yang kurang enak gitu. I think my childhood was pretty okay gitu. Yeah. Tetap lebih gimana ya? Tetap diberkati lah. Maksudnya with happiness, with joy, with love. Jadi masih ada. I think we realize our privilege. Ya, dan satu hal yang aku nggak akan pernah mempertanyakan atau harus mempertanyakan itu seberapa sayang orang tua aku sama aku sama Radia. Itu nggak pernah. How much you guys tried for us. Nggak akan pernah. Karena ya kita nggak pernah dibesarkan di lingkungan di mana kita harus mempertanyakan itu gitu. Never. Dan I think that is a product of orang tua kita, terutama menurutku ya mama ya, yang it's the small things gitu, yang dari kecil tuh udah nanti just random gitu, misalnya kita lagi duduk gini, terus sebelahnya ada Radia gitu, nanti pasti kayak mama sayang sama Radia gitu, pasti ada gitu-gitunya. And it's the small things like that has never made us have to question seberapa sayang sih orang tua kita sama kami ini gitu, nggak pernah. But at least like once in our lives pernah kan pasti kita pernah kayak frustasi sama orang tua, tapi that never devolves like I hate you gitu, nggak pernah beneran, cuman kayak kita frustasi dengan situasi yang kalian kasih, dan and at the end of the day kita juga tahu kayak it's the best for us anyway gitu. So dan ya yang namanya orang tua sama anaknya sendiri ya pasti kapan sih nggak pernah berantem gitu, kapan sih nggak pernah berbeda dalam opini. Cause I think that's just how it's always going to be, no? Forever until we all explode and die. Tapi menurutku ya that's just how it's always going to be in families, di mana naikkan gajinya, honornya naikkan ini, bintang tamu. Oh, belum. Tapi boleh sih kalau udah naikin gajinya. Tapi I think that's how it's always going to be in families, di mana ya yang namanya orang tua sama anak itu kan pasti they're always gonna have some difference gitu, pasti ada yang beda, and that's not a bad thing gitu. That's actually how it gets better, karena misalnya dari keluarga ini gitu, misalnya nanti kita udah punya anak sendiri, ya kita akan punya cara kita sendiri gitu untuk membesarkan anak-anak kita, tapi masih ada basis dari keluarga kita sendiri gitu. And basicnya adalah ya whenever we have problems atau tiap kali kita ada sesuatu yang lagi dipikirin terus gitu, misal pasti kita ngomong gitu eventually sama orang tua kita. Mungkin semakin tambah berumur kita nggak bakalan cerita that often, karena memang ya as young adults kita bakalan coba selesain dulu sendiri gitu kan. Tapi ujung-ujungnya juga pasti I would say pasti mama babi pasti tahu gitu loh. It's always nice to know that if we can't do it, you guys are always gonna be there gitu. And even if you guys don't have the answers, pasti didengerin gitu. Itu kan sebenarnya yang dicari sama semua anak di dunia ini. Aku nggak percaya maksudnya nggak ada anak in this entire world tuh nggak ada yang nggak mau didengerin. Pasti mau didengerin. Kalau nggak dari orang tuanya, pasti dari orang lain gitu kan. Ya syukur kalau bisa sama orang tuanya. Kalau nggak bisa, pasti cari orang lain dong. And they search that same type of love. Iya. We won't always be able to talk about everything, tapi ya every once in a while, apalagi sekarang pas aku udah pindah gitu, udah nggak tinggal di Bali lagi, I think it's good to maksudnya at least mama bapak tahu gitu loh what's going on in my life every once in a while. So I think as far as childhood goes, never have to question, nggak pernah harus mempertanyakan kasih sayang itu dari orang tua gitu, nggak pernah harus mempertanyakan bisa nggak sih ngomong ini sama bapi, nggak pernah, not really. Itu sih. Jangan ditutup ya jendela itu untuk kita boleh tahu what's going on in your life. Iya. Karena namanya orang tua itu pasti selalu
bukan kepo ya, lebih ke Pikirin. kalau kita tahu Concern. kalau kita tahu kan itu fungsi kita sih. Kayak mama aja masih didoain sama opung mami. Iya. Udah setua ini loh maksudnya. Jadi Iya. ya jangan ditutup jendela itu. Ya, Itu tapi aja ya, kita mohon. yang namanya doa itu kan Pasti doa ibu loh. iya, I'm not saying that there are some people yang doanya lebih dengar sama Tuhan. It doesn't work that way. Tapi yang namanya doa ibu, yang namanya doa dari bapak sendiri gitu, itu beda. It's different karena ya seumur hidup yang Oh, ya. ngawasin your whole life itu siapa ya? Pasti your parents. They quote unquote gambled on you Yeah. to Invested. invest. Invested, There you go. yeah, That's the word I'm looking for. Gak gamble dong. Maksudnya Oh, they invested in you. They invested in you. And Probably your parents are gamblers. iya, tapi itu kan it's different gitu. When you ask your friends atau kayak minta didoain sama temen ataupun sama keluarga apa your extended family gitu kan beda gitu. Tapi kalau minta didoain directly sama your mother, sama mama, sama papa gitu beda sekali. Apa ya? Bukan the power tapi secara spesifik beda. Karena Terus- orang tua punya otoritas di atas Yes. anak. Yeah. Gitu. Itu alasan sebenarnya. Iya. Baiklah. Tadi masa kecilmu belum iya, diceritakan belum. secara selain yang ada di buku Hati yang Gembira Adalah Obat. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Baiklah. Tadi masa kecilmu belum iya, diceritakan belum. secara selain yang ada di buku Hati yang Gembira Adalah Obat, itu masa kecilnya Sophie, tapi mungkin Which you can get now. mungkin It's ada everywhere. ada Can you? angle-angle lain yang Yes, ingin you can. kamu ceritakan di masa kecilmu. Masa kecilku tuh gimana ya? Jadi kalau tadi kalian bilang, kita pindah di umur segitu, terus nggak ngerti, nggak punya temen, ya sebenarnya aku udah ngalamin duluan. Nah itu yang Mama sama Bapi kepengen kalian bijak-bijak memakai, because the technology helps you, tapi at the same time it can cripple you kalau if you let it. And I hope to be successful enough to take all of you guys gitu on a trip yang aku bayarin gitu. Kita mau jalan-jalan kemana?